Berita tentang Habib Rizik Syihab dan beberapa warga yang mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah mencuatkan pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat. Mengapa mereka melakukan hal ini? Apa yang mereka harapkan dari gugatan ini? Gugatan itu didaftarkan pada tanggal 30 September 2024 dan telah terregister dengan nomor perkara 661 PDT-G 2024 PN Jakarta PST. Para penggugat, yang terdiri dari Moh Rizik, Munarman, Eko Sanjojo, Edi Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara, dan Sunarko, menuntut Presiden Jokowi untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp5.246.750.000.000 untuk disetorkan kepada kas negara. Namun, alasan dibalik gugatan ini masih belum ditampilkan dalam situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka ingin capai dengan gugatan ini? Respons dari Istana melalui staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan bahwa gugatan ke pengadilan merupakan hak setiap warga. Namun, dia mengingatkan agar gugatan diajukan dengan serius dan bertanggung jawab. Tentu merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan upaya hukum. Namun sebaiknya setiap upaya hukum dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab. Bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan. Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekadar mencari sensasi atau tujuan provokasi, ujar Dini. Dini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi selama 10 tahun tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Dia menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat. Lalu, bagaimana seharusnya kita menilai pemerintahan Jokowi? Apakah kita harus mempercayai gugatan ini ataukah kita harus menunggu proses hukum yang berjalan? Sofwan Yusfiansyah, kuasa hukum PT Gorbi Putra Utama, GPU, juga angkat bicara mengenai permintaan perlindungan hukum yang diajukan pengacara PT SKB, Yusril Iza Mahendra, kepada Presiden Jokowi. Sofwan meyakini Presiden Jokowi tak akan terpengaruh dengan opini sepihak. Namun, apakah kita harus mempercayai Sofwan ataukah kita harus menunggu bukti yang lebih kuat? Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Kita harus menunggu proses hukum yang berjalan untuk mengetahui kebenaran di balik gugatan ini. Namun, satu hal yang pasti, kita harus tetap berhati-hati dan tidak terpengaruh oleh opini sepihak. Kita harus menunggu bukti yang lebih kuat dan tidak boleh terburu-buru dalam membuat kesimpulan.